Hello dan selamat datang kembali di sesi bedah wawasan kita. Untuk Anda yang terus memantau dinamika global, hari ini tepatnya tanggal 9 Maret 2026, kita punya sebuah misi khusus. Ya, membongkar sebuah sinyal kebijakan yang sekilas terdengar sangat ringkas. Sangat ringkas, tapi sebenarnya berbobot ya. Kita ingin melihat di mana sih posisi Indonesia di tengah peta geopolitik dunia yang lagi bergejolak ini. Betul sekali. Kalau kita membaca lanskap makro saat ini, dunia memang sedang diwarnai ketidakpastian yang sangat eskalatif. Tensi geopolitik naik terus ya belakangan ini. Nah itu dia. Tingginya tensi ini menciptakan efek domino langsung ke rantai pasok global. Banyak negara sekarang, baik yang maju maupun berkembang, itu lagi memutar otak habis-habisan. Untuk mengamankan ekonomi domestik mereka kan pastinya. Lanjutan. Nah, di tengah situasi siaga begitu, kita justru melihat sebuah langkah yang cukup kontras dari dalam negeri. Iya, Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan pernyataan publik hari ini. Pernyataan yang dengan tegas memposisikan bahwa ketahanan pangan Indonesia itu berada dalam zona aman. Ini menurut saya anomali yang sangat positif ya, ketika pihak luar lagi bersiap menghadapi skenario terburuk. Tapi konteks penyampaian dari jaminan ini yang sebenarnya patut kita garis bawahi lebih tajam. Ya, detail ini yang paling menarik. Betul. Alih-alih merilis laporan pangan ini di forum tingkat tinggi seperti FAO atau di rapat kabinet khusus pertanian, pernyataan strategis ini justru muncul di sebuah acara peresmian infrastruktur. Secara virtual ya beliau menyampaikannya. Iya, secara virtual, tepat di tengah-tengah acara peresmian 218 jembatan yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menyelipkan jaminan makroekonomi dan ketahanan pangan di acara peresmian jembatan fisik, mungkin sepintas terlihat tidak sinkron bagi sebagian orang. Padahal sangat berkaitan erat. Nah iya, kalau kita cermati lebih jauh, konektivitas fisik dan logistik itu kan urat nadi utama dari kelancaran distribusi pangan itu sendiri. Mari kita urai ini agar Anda mendapatkan gambaran utuh. Silakan. Dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden hari ini, kutipan persisnya berbunyi begini. Banyak pihak akan mengalami kesulitan, tapi minimal kita aman dalam masalah pangan. Penggunaan frasa minimal kita aman di kalimat tadi itu mengisyaratkan sebuah kesadaran penuh terhadap proyeksi pesimis ekonomi global saat ini. Jadi bukan cuma sekadar retorika penenang publik ya? Bukan sama sekali. Ini sebuah sinyal langsung kepada pasar dan pelaku industri. Ketika dunia sedang mengantisipasi disrupsi parah, entah itu krisis energi atau embargo bahan baku, memastikan bahwa pilar fundamental seperti pangan sudah terkendali itu sangat penting. Bertindak sebagai peredam kejut gitu ya? Betul, semacam penyangga makroekonomi untuk keseluruhan perekonomian domestik kita. Yang sangat menarik di sini adalah relevansinya bagi Anda, para pendengar. Jaminan keamanan ini memberi ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. Iya, baik untuk Anda yang profesional, investor, maupun pelaku usaha. Secara tidak langsung, saat satu ancaman terbesar yaitu inflasi pangan bisa diredam, fokus strategis kita bisa dialihkan penuh untuk menghadapi tantangan eksternal lain. Anda tidak perlu panik merombak strategi bisnis hanya karena isu rantai pasok kebutuhan dasar. Dan pemilihan momen peresmian ratusan jembatan tadi juga mengirimkan pesan tersirat yang kuat ke pengamat ekonomi. Ada semacam jaminan bahwa produksi pangan yang aman tadi kini didukung oleh jalur distribusi yang terkoneksi baik. Jembatan-jembatan ini memangkas biaya logistik yang selama ini jadi titik sumbat nasional kita kan? Tepat sekali. Jadi ada sinkronisasi antara ketersediaan komoditas di level produksi dan efisiensi distribusinya hingga ke tingkat konsumsi. Melihat bagaimana pendekatan tingkat makro ini memprioritaskan keamanan fundamental, ada benang merah yang sangat bisa kita aplikasikan ke skala personal Anda. Skala makro seringkali menjadi cerminan dari skala mikro. Jika di tingkat nasional hal pertama yang harus diamankan adalah pangan, Kebutuhan paling dasar ya. iya, kebutuhan dasar untuk meredam shock global, ini tentu memicu sebuah evaluasi kritis bagi kita semua. Nah, ini pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Jika di tingkat nasional, fondasi paling dasar yaitu pangan adalah hal pertama yang harus diamankan, lalu fondasi esensial apa dalam karir atau kehidupan pribadi Anda yang perlu segera diamankan hari ini? Sebuah pertanyaan provokatif yang menuntut kita mengantisipasi masa-masa sulit di masa depan. Mari kita renungkan hal tersebut bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk membedah wawasan bersama kami. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat
pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh, pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, kita buktikan kita tidak berlindung di belakang peraturan. Kita tidak berlindung di belakang sistem yang sudah berjalan. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. TNI adalah milik seluruh bangsa. TNI berada di atas semua golongan. TNI berada di atas semua organisasi apapun. Karena itu, peresmian jembatan ini adalah bukti sekali lagi atas disiplin Tentara Nasional Indonesia, atas semangat Tentara Nasional Indonesia, atas cinta Tentara Nasional Indonesia kepada rakyatnya dan kepada bangsanya, bahwa Tentara Nasional Indonesia sumpahnya adalah rela mati, rela korbankan jiwa dan raganya untuk keselamatan bangsa dan negara. Ini saya kira makna dari peresmian jembatan-jembatan tersebut.